Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bid'awah wa tablighi risalah wa usalli wa ubarik ala rasuli khairil ummah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walladzi awdaha lana kalamullah wa sirna lal bayyinah wa hujjatin balighah ila yaumin lam takun lahu nihayah. Nasykurullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-18 ini, di bulan Ramadan. Allah memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita kekuatan untuk menjalani Ramadan. Semoga setiap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, sosok teladan yang telah mencontohkan kebaikan-kebaikan, yang telah memperjuangkan din ini sehingga kita memahami akan hakikat kebenaran itu. Para pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kembali kita divisi dakwah Ibadur Rahman menayangkan ceramah singkat sebelum berbuka puasa. Hari ini kita akan membahas terkait dunia sementara, akhirat selamanya. Kita akan bahas ciri-ciri orang menjadi budak dunia, ciri-ciri hamba dunia yang setiap hari kegiatannya, setiap hari upaya yang ia lakukan hanya mencari dunia dan dunia. Para ulama menyebutkan ada beberapa ciri orang yang telah menjadi budak dunia, telah menjadi hamba-hamba dunia. Yang pertama adalah disebutkan para ulama, dia menjadikan setiap ketaatannya, menjadikan setiap ibadahnya untuk meraih dunia. Betapa banyak hari ini kita saksikan ada beberapa orang, bahkan banyak di antara kaum muslimin yang ibadahnya ditujukan untuk meraih kesenangan dunia. Beberapa orang kita tanya, "Bapak, kenapa sholat duha?" Dia menjawab, "Agar rizki saya lancar." "Kenapa kamu sholat duha?" "Agar proyek saya lancar." "Kenapa kamu sedekah?" "Agar dagangan saya laku." "Kenapa kamu melakukan tahajud?" "Agar sehat," dan lain sebagainya. Banyak pernyataan-pernyataan, alasan-alasan mereka ibadah untuk menggapai dunia. Ini sangat disayangkan. Karena apa? Seluruh amal ibadahnya nanti tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan diberikan sesuai dengan niatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Innamal a'mal binniyat." Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niatnya. Ketika niat yang ia cari adalah dunia, akan diberikan oleh Allah dunia. Nanti di akhirat dia nihil daripada amal soleh yang ia lakukan di dunia. Para pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mubarak, dari salah seorang kibarut tabi'in, pimpinan para tabi'in, luar biasa. Abdullah bin Mubarak ini termasuk pemuka para tabi'in. Beliau ini sering bersama para sahabat, dia sering berinteraksi dengan para sahabat. Ada yang salah seorang bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, "Wahai Abdullah bin Mubarak, dari banyak interaksimu dengan para sahabat, banyak hubunganmu dengan para sahabat, adakah engkau dapatkan bacaan Al-Quran yang sering membuat para sahabat menangis?" Kemudian Abdullah bin Mubarak menyatakan, ada satu surat yang sering dilantunkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Satu surat, yaitu surat Hud. Bahkan surat Hud ini disebutkan para ulama membuat Rasulullah itu beruban rambutnya, karena luar biasa kandungan dari surat tersebut. Para sahabat sering membaca surat Hud ayat 15 dan 16. Ayat 15 dan 16 ini kandungannya luar biasa bagi orang-orang yang meniatkan ibadahnya untuk dunia. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia, dengan sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka
di dunia tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ada orang-orang nanti yang senantiasa sholat duha, yang senantiasa tahajud, yang senantiasa dia memberikan sedekah dan infaknya, ternyata di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian dia mendatangi Allah, ya Allah, kenapa dulu ketika di dunia kami senantiasa beramal saleh, melakukan sholat duha, melakukan tahajud, baca Quran, dan amal-amal saleh mereka sebutkan. Tapi kenapa hari ini tidak mendapatkan balasan yang kami lakukan di dunia? Bukankah di dunia kalian meniatkan apa yang kalian kerjakan untuk dunia telah kami berikan? Minta jabatan dengan amal saleh itu telah kami beri jabatan. Minta harta, kami telah berikan harta untuk kalian. Minta proyek kalian lancar, proyek sudah kami berikan kepada kalian. Hari ini kalian tidak mendapatkan balasan kecuali kerugian, dan kerugian yang nyata. Sangat sedih hari ini betapa banyak kaum muslimin tertipu dengan amalnya, salah dengan niatnya. Para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah, pemirsa yang budiman dimanapun kalian semuanya berada, semoga kita terjaga akan niat-niat dunia tersebut. Boleh permintaan kita dunia, tapi tujuan ibadah kita jangan sampai kita mengharap untuk dunia. Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah SAW, pernah makan kurma yang bagus, kurmanya cantik luar biasa. Kemudian kurma tersebut, Abdurrahman bin Auf, kenapa kamu menangis? Wahai sahabatku, aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah makan kurma sebagus ini. Rasulullah sering memakan kurma radhi'ah, kurma yang kualitasnya sangat jelek. Jadi Rasul kita itu sangat sederhana, makannya pun sangat sederhana. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan Rasulullah, rumah Rasulullah itu 2 bulan tidak ada asap. Maksudnya apa? Tidak ada yang dimasak, tidak ada bahan makanan yang bisa untuk dimasak. Itulah Rasul kita, para pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini apa yang kita banggakan? Apa yang terus kita cari? Dunia ini semakin kita kejar, tidak akan ada tepinya. Bahrun la sahila lahu, seperti samudra yang tidak ada tepinya. Semakin kita kejar, seakan-akan seperti kita minum air laut, tidak ada tepinya. Para pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah, Abdurrahman bin Auf nangis gara-gara makan kurma yang lezat nikmat. Kenapa? Karena menyaksikan Rasul kita tidak pernah makan kurma seperti itu, kecuali nanti setelah Khaybar. Jadi setelah ditaklukkan Khaybar, Rasulullah baru memakan kurma yang bagus, karena di sana tanahnya subur. Rasulullah mendapatkan kiriman kurma dari Khaybar tersebut, baru Rasulullah memakan kurma dari Khaybar tersebut. Sebelumnya Rasulullah makan kurma yang biasa, kurma yang kualitas rendah. Para pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, kenapa kamu menangis makan kurma yang lezat, yang nikmat seperti ini, wahai Abdurrahman bin Auf? Aku takut, sekiranya ini balasan dari amal soleh yang aku lakukan di dunia, sehingga nanti aku tidak dapat balasan di akhirat. Masya Allah, betapa para sahabat luar biasa. Mereka itulah sebaik-baik generasi. Kenapa? Mereka sangat perhatian terhadap akhiratnya, takut. Bahkan ketika mereka terus dapat nikmat, terus mereka sehat, takut mereka. Takut kalau itu adalah kenikmatan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bandingkan kehidupan kita dengan mereka. Bagaimana para pemuja dunia hari ini? Luar biasa, mereka pergi sebelum subuh, pulang bahkan di tengah malamnya. Betapa banyak hari ini ternyata anak-anak yang melanggar. Kita dapati dari beberapa pengalaman, bukan orang-orang yang miskin, bukan orang-orang yang tidak punya uang, tapi adalah anak-anak yang kurang perhatian dari orang tuanya.
Ya. Ketika kita panggil, gaji orang tuanya di atas rata-rata. Ada yang gajinya 5 juta, ada yang bahkan 10 juta. Kenapa kamu melanggar? Butuh perhatian dari orang tuanya. Para pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah, para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata anak-anak kita itu bukan hanya butuh dunia, bukan hanya butuh materi, bukan hanya butuh uang, tapi butuh perhatian. Kenapa dia melakukan pelanggaran? Ada sebagian santri kita melakukan pelanggaran agar dapat perhatian ternyata dari orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya berangkat ketika dia masih tidur dan pulang ke rumah ketika dia masih tidur. Nggak pernah diperhatikan oleh orang tuanya. Ternyata dia buat pelanggaran agar diperhatikan oleh bapak dan ibunya. Sampai-sampai dia menyatakan, ya kan Ustaz, hari ini orang tua, ibu dan bapak saya datang memperhatikan saya Ustaz. Kalau nggak kapan lagi saya dapat perhatian mereka Ustaz. Masya Allah, sampai seperti itunya. Wahai orang tua, wahai para wali santri kami, ya, anak itu butuh sentuhan, anak itu butuh perhatian, anak itu bukan hanya butuh materi dunia dan dunia dari kita, tapi apa? Mereka butuh pengajaran dari kita, butuh bimbingan, butuh contoh dari orang tuanya. Mau sampai kapan dunia ini kita kejar? Ya, tidak ada habisnya. Tapi kalau ada qanaah di hati kita, maka hati kita akan jadi tenang, hati kita menjadi tentram. Para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tukang Gojek. Dulu di awal-awal aplikasi Gojek luar biasa, ya. Ketika kita tanya, "Berapa, Bang, pemasukan per hari?" "Ustaz, kira-kira per hari 3 sampai 4 juta pemasukan kami kalau lancar itu, Ustaz." Ya, tapi alhamdulillah, Ustaz. Ya. Ketika waktu sholat, saya matikan aplikasi itu. Saya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti ada jadwal kajian, saya matikan aplikasi tersebut, saya ikut kajian, Ustaz. Masya Allah. Sebenarnya Ustaz, kalau mau saya fullkan, ya, pergi sebelum subuh, pulang nanti tengah malam jam 11 sampai jam 12, bisa sampai 5 juta atau bisa sampai 6 sampai 7 juta Ustaz pemasukan di awal-awal dulu. Ya, tapi untuk apa Ustaz? Ya, mau sampai kapan dunia ini dikejar? Seperti kita mengejar fata morgana, tidak ada habisnya. Ya, 3 juta alhamdulillah untuk anak dan istri saya cukup Ustaz. Ada orang yang 30 juta nggak cukup. Kenapa? Karena ya, yang dia kejar adalah dunia dan dunia. Gaya hidup. Kalau kita ngejar gaya hidup, nggak ada selesainya. Ya, jadi para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hiasi hati kita dengan qanaah, menerima atas setiap pemberian Allah, bersyukur atas setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ciri yang kedua, para pemuja dunia adalah mereka tidak peduli akan halal dan haram. Ya, ini orang-orang yang sudah menghambakan dunia, sudah menjadi hamba dunia, ya, maka dia tidak peduli akan halal dan haram. Bahkan ada semboyan dari mereka. Bahkan ada slogan dari mereka. Dia mengatakan seperti ini. "Ustaz, sekarang yang halal aja sulit. Yang haram aja sulit. Apalagi yang halal." Masya Allah. Orang kalau tidak peduli dengan halal dan haram, siap-siap. Siapa yang menjadi tumbalnya? Anak dan istrinya yang akan menjadi tumbal. Orang yang gak peduli memasukkan ke dalam lambungnya, ke dalam perutnya, makanan yang halal atau yang haram, maka yang menjadi tumbal anak dan istrinya. Ibnu Qayyim pernah didatangi oleh seorang laki-laki, kepala keluarga. Dia menyatakan kepada Ibnu Qayyim, "Wahai Syekh, wahai Ibnu Qayyim, wahai ulama kaum muslimin, aku pernah memberi 1 suap makanan kepada keluargaku. Hari ini aku menanggung 1 tahun dampaknya. Anakku sulit aku arahkan kepada ketaatan. Istriku tidak taat kepadaku. Kenapa? Gara-gara 1 suap makanan yang masuk ke dalam lambung mereka, aku menanggung 1 tahun dampaknya." Jadi para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan remehkan masalah halal dan haram ini. Ya, makanan yang masuk ke dalam tubuh anak dan istri kita, masuk ke dalam tubuh keluarga kita, itu akan sangat berpengaruh kepada ketaatan mereka. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibat wa'malu salihah." Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramal solehlah kalian. Ternyata ada korelasi yang sangat kuat, ada hubungan yang sangat kuat, ada keterkaitan yang sangat kuat antara makanan dan amal soleh.
Orang yang terbiasa makan makanan yang haram, dia sulit menjalankan ketaatan kepada Allah. Orang yang tidak peduli dengan halal dan haram, dia berat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, ketika panggilan Allah diserukan melalui lisan-lisan para muadzin, berat dia mendatangi rumah-rumah Allah. Kenapa? Terhambat sendi-sendi ketaatannya menjadi lumpuh gara-gara ada makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya dari hasil yang haram. Jangan sepelekan makanan dan minuman yang haram. Ya, Allah melalui lisan Rasulullah SAW menyampaikan, Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal jelas dan yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya ada satu perkara namanya perkara syubhat yang belum jelas statusnya antara halal dan haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Enggak banyak orang yang tahu kecuali orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang terbebas, yang terjaga dari syubhat, dia akan terjaga kehormatannya dan dinnya. Tapi siapa yang terjebur kepada perkara yang syubhat, maka dia akan rusak dan hancur. Di akhir hadis ini disebutkan Rasulullah, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah jasad tersebut. Tapi kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh jasad tersebut. Sangat kuat kaitannya, sangat erat kaitannya antara makanan dan kualitas hati kita, kualitas ketaatan kita kepada Allah. Semakin orang memudahkan dalam masalah halal dan haram, semakin ia sulit menjalankan ketaatan kepada Allah. Allah cabut rasa khusyuk di dalam hatinya, tidak mampu berlama-lama dengan Al-Quran. Bahkan disebutkan para ulama, kenapa orang itu sulit untuk tobat? Seorang ulama menyatakan, gara-gara masih ada makanan dan minuman yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Jadi para jamaah, para pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah, maka berhati-hatilah dalam masalah makanan. Jangan diremehkan masalah makanan. Rasulullah pernah mendapati cucunya, namanya Hasan, anak Ali bin Abi Thalib. Itu sedang merangkak di dalam rumah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mendapati ia sedang makan satu butir kurma ketika itu. Kemudian didapati Rasulullah langsung diangkat kakinya oleh Rasulullah SAW. Diangkat dan dikeluarkan kurma tersebut dari mulut Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kenapa takut Rasulullah kalau kurma yang masuk ke dalam mulut tadi itu adalah hasil dari Baitul Mal. Karena keluarga Rasulullah tidak boleh haram memakan hasil dari sedekah, infak dan zakat. Enggak boleh. Ahlul bait tidak boleh memakan harta zakat, infak dan sedekah. Langsung dikeluarkan karena takutnya Rasulullah masuk dan menjadi darah daging. Anak keturunannya makanan yang haram. Padahal itu di dalam rumah. Kemungkinan besar itu milik mereka. Tapi takut kalau itu bukan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahmun nabata min syuhtin fannaru aula bih. Ada daging yang tumbuh dari hasil dari hasil yang haram, maka neraka lebih utama untuknya. Jadi para pemirsa yang berbahagia, maka perhatianlah terhadap makanan. Jajanan anak kita, lihat dulu. Sudah jelas kehalalannya, lihat komposisinya. Jangan sembarangan kita beli untuk anak-anak kita. Ada terkadang tidak peduli, tidak kita lihat. Ajarkan sejak dini anak kita makanan tersebut. Yang halal aja belum tentu jelas kehalalannya, yang ada label halalnya. Apalagi yang tidak ada labelnya. Hari ini betapa banyak musuh-musuh Islam mencampurkan makanan-makanan yang haram untuk kaum muslimin. Agar apa tujuannya? Agar tidak diterima doa-doanya. Agar doanya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dampak makanan yang haram itu akan mempengaruhi terkabulnya doa seorang hamba. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih,
Tsumma dzakara rajul. Kemudian Rasulullah menyebutkan ada seorang yang sedang melakukan perjalanan panjang. Ya, tsumma dzakara rajul yutilus safar, panjang perjalanannya. As'asa akbaru yamuddu yadahi ilas sama. Kemudian dia mengangkatkan tangannya ke langit. Ya. Kemudian dia menyatakan, ya Rabb, wahai Allah, wa mat'amuhu haram, yang dia makan haram, wa mashrabuhu haram, yang dia minum haram, wa malbasuhu haram, yang dia pakai pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, masuk ke dalam tubuhnya adalah dari zat-zat yang haram. Ya, apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah selama makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka adalah makanan yang haram. Para ulama itu sangat menjaga anak keturunan mereka dari makanan yang haram. Ya, sangat terjaga mereka. Bahkan ada seorang yang sangat kita kenal, fenomenal. Ya. Bahkan nanti dia menjadi salah satu ulama madhab. Namanya Nu'man. Ya. Nu'man, dia punya seorang bapak namanya Thabit. Ya. Jadi suatu ketika dia berjalan, ingin menuntut ilmu. Ya. Thabit ini ingin menuntut ilmu, berjalan. Dia menemukan satu buah apel di pinggir jalan. Kemudian karena lapar, dia makan apel tersebut. Dimakan sambil dia nikmati apel tersebut. Ternyata baru dia teringat, ini apel dari mana, punya siapa? Kemudian dia cari kebun apel yang paling terdekat dari apel yang dia jumpa tadi. Kemudian dia dapati seorang kakek yang menjaga kebun apel tadi. Wahai kakek, aku tadi lapar. Di tepi jalan aku jumpa apel dan aku makan. Hari ini aku ketakutan. Ini punya siapa kebun ini? Wahai anakku, kata kakek tadi, ini kebun bukan punyaku, tapi punya pemilik kebun sana sekitar 20 km dari kebun ini. Kemudian didatangi Thabit rumah tersebut. Dia jalan-jalan sampai ke rumah. Dia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian, ada apa gerangan nak kamu kesini? Kata pemilik rumah tersebut. Wahai bapak, tadi aku kelaparan. Di tepi jalan aku jumpa apel dan aku makan. Kemudian aku datangi kebun tersebut. Dan penjaga kebun tadi mengarahkan agar aku meminta izin kepada pemilik kebun. Dan ternyata bapak yang diarahkan tadi. Saya mohon agar dihalalkan apa yang saya makan tadi. Karena hari ini saya gemetar ketakutan. Gara-gara makanan tersebut saya takut nanti doa-doaku tidak dikabulkan oleh Allah. Proses belajarku akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata pemilik kebun tadi? Ya, wahai anak muda, tidak akan kumaafkan apa yang kamu lakukan kecuali dengan satu syarat. Apa syaratnya, Pak? Satu syarat, kamu harus menikahi putriku. Masya Allah. Ya, sudah dapat apel, dapat jodoh lagi. Ya. Tapi apa? Anakku ini buta, anakku ini tuli, anakku ini bisu. Ya, kamu kalau mau aku halalkan apa yang kamu makan tadi, maka ya kamu harus terima daripada anakku ini. Setelah berpikir panjang karena dampaknya nanti bagaimana dia menjawab di akhirat nanti, ya terakhir dia setujui. Kemudian langsung dilaksanakan akad nikah antara dia dan perempuan tadi. Ya. Ketika itu setelah selesai akad, dia mendatangi kamar perempuan tersebut. Ya. Mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab oleh wanita yang berada di dalam kamar tersebut. Waalaikumsalam. Kemudian dipandangi wanita. Ya, salah kamar ini. Balik lagi dia mendatangi bapak tadi. Ya, ternyata ya, bapak tadi menjawab, itu betul, nggak salah, kamar yang kamu masuki benar tadi. Ya, kemudian dia kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab oleh istrinya tersebut. Ya. Terkejut dia. Tapi menurut penuturan bapakmu bahwasanya kamu itu bisu, kamu itu tuli, dan kamu itu buta. Iya, aku bisu dari menceritakan aib saudaraku. Kemudian aku tuli dari mendengarkan kemaksiatan. Dan aku buta dari melihat kemaksiatan-kemaksiatan. Masya Allah. Ya, diberikan wanita yang cantik jelita, yang terjaga dari dosa. Orang yang menjaga lambungnya dari makanan yang haram. Setelah mereka nikah dan mereka dikaruniai anak, dan anak tersebut
kemudian dinamakan dan diberi nama Nu'man. Bapaknya tadi namanya Thabit, Nu'man bin Thabit. Dan Nu'man bin Thabit kita kenal dengan Abu Hanifah. Ya, rahimahullah. Hadir dari rahim-rahim yang senantiasa menjaga lambungnya, menjaga perutnya dari makanan dan minuman yang haram. Masya Allah, kalau kita ingin punya anak yang luar biasa, menjadi ulama, menjadi pejuang di masa yang akan datang, maka jaga lambung sehingga Allah hadirkan keturunan-keturunan yang berkualitas nantinya. Kemudian yang ketiga, dan ini menjadi terakhir pembahasan kita di session kali ini, yaitu ciri orang yang menjadi hamba dunia adalah dia melalaikan salat. Gara-gara dunia dia melalaikan salatnya. Masya Allah, para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah, bagaimanapun sempit hidup kita, bagaimana masalah yang kita hadapi, jangan pernah melalaikan salat, jangan pernah meninggalkan salat. Bagaimanapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan pernah tinggalkan salat, karena salat yang akan memperbaiki kualitas kehidupan kita. Karena orang yang baik salatnya pasti baik kualitas hidupnya. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka minta tolonglah, carilah solusi dengan kesabaran dan salat. Ternyata kalau kita punya masalah, gelar sajadah kita. Salat pada Allah, mohon kepada Allah agar dimudahkan segala urusan kita. Karena salat itu akan mempermudah kehidupan dunia dan akhirat kita. Salat adalah amalan yang paling pertama dihisab. Dan salat sebagai kualitas orang, barometer kebaikan orang itu dengan salat. Sampai-sampai sahabat yang mulia Umar bin Khattab Al-Faruq, beliau menyebutkan, idza duyyi'atis shalah fama kana siwahu adya. Kalau orang sudah berani menyepelekan dan meremehkan salat, pasti perkara yang lain akan diremehkan. Dan biasanya kalau orang sudah meremehkan salat, sudah mentelantarkan salatnya, dia akan diuji dengan dosa syahwat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Kemudian ditinggalkan generasi, apa karakter mereka? Adaa'us shalah, mereka melalaikan salat mereka. Apa yang mereka dapatkan balasannya? Wattaba'us syahwat. Orang kalau sudah bermasalah dengan salat, nanti dia akan bermasalah dengan syahwatnya. Nggak mampu dia mengontrol dan memanage syahwatnya. Jadi anak-anak kita yang sering condong dengan pelanggaran-pelanggaran kaitannya tentang syahwat, kecanduan video porno, kecanduan gambar-gambar yang tidak senonoh dan lain sebagainya, cara terapinya adalah perbaiki salat. Ya. Jadi mereka disuruh salat 40 hari, jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram. Insyaallah dengan izin Allah, Allah akan merubah itu semuanya. Dengan apa? Dengan salat, perbaiki salatnya. Jika ada laki-laki yang sudah menikah, tapi selingkuh dan lain sebagainya, itu biasanya masalahnya gara-gara sholatnya bermasalah. Kalau sholatnya ia perbaiki, kemudian dia bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, insya Allah Allah akan merubah kehidupannya. Sebagaimana firman Allah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah akan menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Apa? Al-fahsya itu perbuatan yang bersumber dari syahwat, baik itu syahwat kemaluan dan syahwat perut yang diingkari oleh hati. Sedangkan kemungkaran setiap perkara yang mungkar yang diingkari oleh jiwa kita, yang diingkari oleh hati kita. Semoga Allah menjaga kita, semoga Allah menjaga setiap niat kita. Penting, masalah niat ini sangat penting. Bahkan kita tobat kita bukan hanya dari dosa judi atau dosa kita meninggalkan sholat, bahkan atau dosa-dosa telah melakukan zina dan lain sebagainya. Bahkan para ulama menyebutkan kita bertobat dari salah niat yang kita lakukan dalam ibadah untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan jabatan. Bahkan hadisnya luar biasa, serem hadisnya. Apa itu? Man ta'allama ilma, siapa yang menuntut ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya untuk mendapatkan wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min a'radid dunya. Dia tidak menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan kesenangan dunia, dapat jabatan, dapat wanita, dapat harta dan lain sebagainya.
apa yang diberikan oleh Allah, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mencium dan dia tidak akan merasakan harum semerbak surga. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, ya, bau surga itu berapa tahun perjalanan sudah tercium. Tapi kalau orang salah niatnya, nyium bau surga pun tidak. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga hati-hati kita, tidak menjadikan dunia itu menjadi tujuan, tapi dunia itu wasilah untuk kita mendapatkan akhirat. Meminta dunia tidak jadi masalah. Yang jadi masalah menjadikan ibadah kita tujuannya adalah dunia. Tidak selamanya sedekah menjadikan kita kaya. Ya. Khadijah, Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha tidak semakin kaya. Bahkan hidupnya sederhana. Bahkan sebelum dia menikah dengan Rasulullah, salah seorang saudagar kaya. Tapi apa? Ternyata tidak selamanya orang yang bersedekah itu semakin kaya, tapi dia semakin berkualitas di sisi Allah. Bahkan dikabarkan dalam hadis yang sahih, malaikat Jibril menyampaikan salam kepada Ibunda Khadijah, wanita yang luar biasa. Sampai-sampai setelah meninggal pun Ibunda Aisyah itu cemburu kepada Ibunda Khadijah karena senantiasa disampaikan, ya, oleh Rasulullah kebaikan-kebaikan Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan untuk menjaga niat kita sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Semoga kita dikumpulkan di surga Firdaus. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin adzim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.